Kalau misalnya menolong teman untuk mencontek kesalahan ujian itu gimana, Bu? Nah, itu merupakan kalau menolong teman ketika mau mencontek, itu kan merupakan akhlak yang tidak terpuji ya. Jadi, ketika kita mau menolong teman yang mau mencontek itu, dan itu merupakan tidak akhlak terpuji dan itu merupakan tidak beradab. Karena kan itu kita saling menolong gitu kan, menolong di dalam hal yang tidak diperbolehkan gitu. Karena kan kalau kita sedang ujian atau sedang melakukan pembelajaran gitu kan, kita itu harus mengerjakan dengan mandiri. Apalagi dengan ujian kan kita harus itu harus apa namanya? Ya mengerjakan dengan sendiri-sendiri gitu dengan apa yang kita hafal tadi. Sekarang ibu yang nanya ya. Iya, Bu. Nah, ibu mau bertanya, kenapa adab itu penting? Nah, kepada Gandharin, kenapa adab itu penting? Karena tadi yang Ibu sampaikan kan mencontoh perilaku Nabi Iya. Rasul gitu. Kan Rasul itu punya adabnya tinggi, adabnya baik. Sama juga adab lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa adab itu penting? Supaya kita dihormati sesama. Kan kalau kita beradab gitu kan otomatis orang itu menghargai kita. Kalau kita tidak beradab gitu, contohnya kita ngomong kasar gitu, otomatis kan orang itu nggak suka kepada kita. Otomatis orang itu, dia itu ngomongnya kasar gitu kan, nggak suka lah kepada orang yang ngomong kasar gitu. Apa bedanya orang yang beradab dengan orang yang tidak beradab? Adab dan sukses. Nah, ya betul. Kalau orang yang beradab itu otomatis ya. Kalau orang yang beradab itu otomatis hidupnya tenang, bahagia gitu. Nah, kalau orang yang tidak beradab itu pasti hidupnya kacau gitu kan, mau ngurusin hidup orang lain gitu kan, karena adabnya aja sudah kacau, tidak ada gitu. Itu makanya kita perlu belajar tentang adab. Ini siapa yang belum paham mengenai adab yang telah kita pelajari tadi? Saya Bu. Ya, dari sini siapa yang telah paham? Kalau yang telah paham bisa nggak ajarin temannya sedikit? Nah, coba. Jadi adab itu penting baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Karena adab itu dituntut pada ilmu supaya kita bisa dikenal dihormati oleh sesama. Di sini Ibu akan mengajarkan tentang adab makan terlebih dahulu ya. Kalau adab makan itu, kita sebelumnya harus berdoa. Nah, udah tahu belum doa mau makan? Sudah. Nah, setelah berdoa, kalau makan itu kita harus diam, tidak berisik. Setelah itu, makan pun kita tidak boleh terlalu banyak gitu. Secukupnya saja. Sudah makan kan mencuci piring gitu. Itu merupakan adab sebelum makan. Terus ada berbicara kepada orang tua. Kalau ada berbicara kepada orang tua itu, yang pertama kita harus bicara dengan lemah lembut, tidak kasar dan tidak meninggi. Seperti kan kalau ibu kita menyuruh, nak tolong cuci piringnya atau nak tolong beliin ibu minyak gitu. Nah, jawaban kita harus iya Bu, ya. Nggak boleh itu. Nantilah Bu, aku mau ini dulu, mau pergi main dulu. Nah, itu tidak boleh dan itu merupakan tidak berakhlak. Selanjutnya kita bertamu gitu. Kalau kita bertamu ke rumah orang lain, kita ngapain dulu? Ketok pintu. Ya, ngetok pintu. Nggak boleh lebih dari 3 kali. Iya, ngetok pintu kan 3 kali. Kalau dia tidak nyaut berarti Tidak boleh masuk. ya tidak